Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ila an qala al-ulama'u ridwanullahi alaihim at-taqwa ibaratun an imtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita diperkenankan oleh Allah, kita diizinkan oleh Allah untuk bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa berkumpul di dalam perkumpulan kita berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan kita mengkaji ilmu agama. Ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, perkumpulan yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkumpulan yang mendatangkan kebahagiaan, kemuliaan dari Allah di dunia maupun di hari akhirat. Sebab di muka bumi ini banyak sekali perkumpulan. Jadi banyak yang kita temukan perkumpulan-perkumpulan. Ada perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, ada perkumpulan yang dibenci oleh Allah. Ada perkumpulan di dalam ketaatan kepada Allah, ada perkumpulan di dalam kemaksiatan kepada Allah. Perkumpulan di dalam ketaatan, perkumpulan di dalam zikir adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Hamba yang berkumpul di dalam kebaikan itu akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, orang yang berkumpul di dalam perkumpulan maksiat, berkumpul di dalam perkumpulan yang dibenci oleh Allah, itu bisa mendatangkan celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang berkumpul di dalam perkumpulan yang diridhoi oleh Allah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang ingin Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi semoga amalan kita ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab agar kita mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi sebab agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang fadilah-fadilah bertakwa kepada Allah, kemuliaan-kemuliaan orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita kaji berapa banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang fadilah-fadilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum.
Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau kita ingin tahu mana orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan keturunannya ustadz atau kiai atau siapapun. Tapi orang yang mulia di sisi Allah hanya satu, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan banyak lagi fadilah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa makna daripada takwa. Galal ulama, berkata para alim ulama ridwanullahi alaihim, at-taqwa, takwa itu adalah ibarat penjelasan tentang imtithali awamirillah wastinabi nawahihi zahiran wa batinan. Yang namanya takwa itu adalah yaitu menjalani perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya takwa. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Zahiran wa batinan, baik zahirnya, luarnya maupun dalamnya, baik badannya maupun hatinya, menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itu yang namanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'a istish'ari ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati wal rahbati minallahi, dengan merasakan keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah dengan penuh perasaan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan penuh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Karena apa? Karena mengagungkan Allah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahumullahu fi qawlihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan berkata para ulama-ulama tafsir, ahli tafsir, yaitu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apa sih maknanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Maknanya adalah huwa ayyuta'a fala yu'sa. Taat kepada Allah, enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yuzkar fala yunsa, selalu ingat kepada Allah, enggak pernah lupa kepada Allah. Wa yuskar fala yukfar, selalu bersyukur kepada Allah, enggak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna daripada bertakwa dengan sebenar-benarnya. Wala yastati'al 'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi wa alfi umrin ila umrihi ayyattaqiyallaha haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillahi wa mahabbihi. Namun para ulama menjelaskan tidak akan mampu seorang hamba walaupun memiliki sejuta umurnya sejuta tahun sekalipun, tidak mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena yang namanya takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, nggak pernah lupa kepada Allah, nggak pernah maksiat kepada Allah, nggak pernah kufur kepada Allah. Seorang hamba, seorang manusia walaupun umurnya 1.000.000 tahun sekalipun, nggak bisa bertakwa kepada Allah dengan
benarnya. Walau anfaqa jami'a dzalika, walaupun mencurahkan, mengeluarkan seluruhnya, seluruh hartanya, seluruh nyawanya, seluruh pekerjaannya untuk berbuat taat kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, tidak mampu untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Mengapa? Wa dzalika li'idhami haqqillahi ta'ala 'ala ibadihi. Itu karena besarnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Dari besarnya hak Allah, wali jalali azamatillah, dan dari besarnya keagungan Allah, wa uluwi kibriyaihi, dan dari tingginya kebesaran Allah, wa irtifa'i majdihi, dan tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu seseorang untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala afdhalul qa'imina bihaqqillahi wa akmalihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Bahkan telah berkata, yaitu sebaik-baiknya orang yang menjalankan haknya Allah, telah berkata sempurnanya manusia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang paling bertakwa, Nabi Muhammad yang paling sempurna, i'tirafan bil ajzi anil qiyami, beliau mengakui kelemahannya, ketidakmampuannya untuk menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilahnya yang gak pernah lupa kepada Allah, yang gak pernah maksiat kepada Allah. Beliau merasa belum mampu untuk menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Dari besarnya hak Allah, dari agungnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi'ihsa'i tsana'i 'alallahi, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menjalankan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah itu maknanya apa? Memuji Allah bisa dengan lisan dan bisa dengan perbuatan. Memuji Allah dengan lisan dengan banyak berzikir, banyak mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah dengan perbuatan yaitu banyak-banyak berbuat taat kepada Allah. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam, beliau mengakui tidak mampu untuk menjalankan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Apa doanya Nabi Muhammad? Salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika an min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Apa artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, a'udzu biridhaka min sakhatika, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Berlindung dengan ridhonya Allah dari murkanya Allah. Wa bi mu'afatika min 'uqubatika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan ampunanmu dari hukumanmu. Berlindung dengan ampunan Allah dari hukumannya Allah. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung denganmu ya Allah darimu. Berlindung kepada Allah dengan Allah dari Allah. Maknanya apa? Berlindung dengan ampunannya Allah, berlindung dengan rahmatnya Allah dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La uhsi thana'an 'alaika, aku tidak mampu untuk menghitung pujian kepadamu. Maknanya tidak mampu untuk menjalankan pujian kepadamu sebagaimana engkau ya Allah memuji dirimu sendiri. Ini adalah doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita, seharusnya kita mengamalkan doa ini. Dosa kita ini banyak, ya,
ketaatan ibadah kita ini sedikit, ibadah kita sedikit, belum tentu diterima oleh Allah. Jadi kita berlindung dengan ridhonya Allah dari murkanya Allah, berlindung dengan ampunannya Allah dari hukumannya Allah, berlindung dengan rahmatnya Allah dari siksanya Allah. A'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsisanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau mengakui belum bisa menjalankan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari besarnya hak Allah. Padahal sudah paling sempurna, makhluk yang paling sempurna itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Waqad balagana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin. Dan diriwayatkan bahwa Allah memiliki malaikat-malaikat yang terus semenjak diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku. Dari pertama diciptakan oleh Allah sudah dalam keadaan ruku ini malaikat. Wasujud, dari pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud. Wa tasbihin wa taqdisin, dari pertama diciptakan oleh Allah sudah tasbih, takdis, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yafturuna anhu, enggak pernah lemas sedikit pun, enggak pernah capek sedikit pun, enggak pernah berhenti sedikit pun. Wala yastaghiluna bi ghairi, dan tidak pernah sibuk dengan yang lain. Jadi ada malaikat-malaikat yang pertama, dari pertama diciptakan oleh Allah, sebelum diciptakannya manusia sudah dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, dalam keadaan tasbih, nggak pernah berhenti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulun, ketika nanti di hari kiamat itu para malaikat-malaikat itu berkata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, dan segala puji bagimu ya Allah, ma'arafnaka haqqa ma'rifatika, kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya ya Allah. Maknanya belum ma'rifat dengan sebenar-benarnya, belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Wa ma wala abadnaka haqqa ibadatika, dan kami belum menyembahmu ya Allah dengan sebenar-benarnya. Ini malaikat yang pertama diciptakan oleh Allah, nggak pernah berhenti ibadah sampai hari kiamat, mengakui dirinya belum menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apalagi kita ya, yang ibadahnya bisa dihitung sedikit sekali, itu saja belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waqad qala ba'dul ulama, dijelaskan oleh sebagian ulama, inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih, bahwa firman Allah yang tadi, yaitu Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, mansuhun, ada ulama yang berpendapat dihapus, hukumnya dihapus oleh Allah Subhanahu, karena manusia percuma nggak mampu. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, hukumnya dihapus oleh Allah. Diganti dengan apa? Biqaulihi, Allah berfirman dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Diganti oleh Allah, tadinya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, diganti dengan bertakwalah kepada Allah semampunya. Ini karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama lagi berpendapat, al-ayatu tsaniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula la nasihata laha, bahwa ayat yang kedua tadi itu, bertakwalah kepada Allah semampunya, itu adalah penjelasan dan maksud daripada ayat yang pertama, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, penjelasannya. Jadi apa? Bukan dihapus tapi dijelaskan oleh Allah.
makna bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya adalah bertakwalah kepada Allah semampu yang dapat kita lakukan, semampunya. Semakin besar takwanya kepada Allah, semakin tinggi takwanya kepada Allah, semakin besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa shawab insyaallah ta'ala, ini yang benar insyaallah kata penyusun. Fa inna Allah ta'ala walal hamdu, mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala puji kepada Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, sebab Allah tidak memaksakan kehendak kecuali semampunya, tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana lahu dzalika law aradahu amara bihi, walaupun Allah berhak untuk memaksa hambanya, tapi kalau seandainya Allah perintahkan, Allah ingin memaksa kita, Allah berhak, karena Allah yang menciptakan kita. Tapi rahmatnya Allah tidak memaksakan kita, tidak dipaksa oleh Allah kecuali semampunya. Li'anna lahu ayyaf'ala fi mulkihi wa sultanihi ma yasha'u, karena haknya Allah melakukan apapun di dalam kerajaannya, di dalam kekuasaannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terserah Allah Subhanahu. Misalnya kita punya barang, kita punya HP misalnya, oh ini HP saya, ya terserah saya, mau saya pakai, atau saya jual, atau saya buang sekalipun, atau saya kasih ke orang lain, terserah saya, karena punya saya sendiri. Sama juga kita semuanya adalah milik Allah. Semua kerajaan langit dan bumi ini adalah milik, terserah Allah. Ya, Allah berhak untuk memaksa kita, untuk memerintahkan kita apapun, itu adalah haknya Allah, karena kita semuanya adalah milik Allah. Ya, kita nggak berhak untuk tanya kepada Allah. Allah yang akan tanya kepada kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah tidak berhak untuk ditanya. Jadi nggak berhak kita tanya kepada, justru Allah yang akan tanya kepada kita. Akan tetapi dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah ampuni kita. Allah tidak memaksakan kita, semampunya kita bisa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rahmatnya Allah, salah satu sifatnya Allah yang harus kita yakini, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa arhamur rahimin. Allah yang paling penyayang dari semua penyayang. Ya. Jadi Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Ya. Kita nggak mungkin prasangka buruk kepada ibu kita. Karena apa? Kita yakin ibu kita pasti sayang kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri, daripada diri kita sendiri. Karena sifatnya Allah arhamur rahimin. Sering kita baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar. Wahai yang paling penyayang dari semua penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita ambil rahmatnya Allah, kita terima rahmatnya Allah, semampu kita untuk menjalankan perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Karena sebelumnya telah kita kaji, orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, kebaikan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat, hanya satu orang, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Allah muliakan kita, selamatkan kita, bahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.